Bagaimana cara ibu-ibu awam membedakan antara speech delay dan autis pada anak? Mungkin Oke. karena gejalanya yang mirip gitu ya. Ya, ya, akhir-akhir ini juga kita sering menemukan anak-anak itu kemampuan untuk berinteraksinya itu dengan orang tua cukup, tapi dengan orang lain tuh nggak bisa gitu ya. Kalau autis kan biasanya tuh ada ranahnya anak itu tidak bisa melakukan interaksi ya, tidak bisa melakukan interaksi sosial, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Jadi attachment dengan orang tuanya itu nggak kelihatan. Kemudian anak terganggu dalam komunikasi sosial. Komunikasi sosial termasuk komunikasi yang gestur gitu ya. Nah, kemudian berikutnya anak mempunyai beberapa eh, perilaku yang apa ya, yang maladaptif istilahnya. Maladaptif itu yang tidak seperti biasanya. Misalnya tuh anak tuh suka ada beberapa suka begini, ada beberapa tuh suka tepuk tangan, gak jelas gitu ya. Misalnya kan anak tepuk tangan kalau ada suatu hal yang mengembirakan gitu ya. Kalau ini nggak ada tepuk tangan nggak jelas atau kadang-kadang tuh anak kalau mainnya itu rigid atau aneh. Kalau main rigid tuh begini, dia mainnya tuh hanya satu aja. Saya punya pasien mainnya itu cuman botol. Jadi kemana-mana tuh bawa botol gitu. Pergi ke tempat praktek pun dia bawa botol karena satu-satunya mainan yang dia tahu itu hanya botol. Atau ada juga pasien saya tuh dia tuh suka nyusun. Jadi ada puzzle di tempat praktek itu dia nggak masukin ke dalam gitu. Tapi puzzle itu disusun rapi-rapi gitu. Sesuai gitu arahnya, rapi semua. Nah, itu yang kita membedakan kalau anak-anak yang terlambat, dia nggak ada begitu. Dia hanya terlambat saja dari milestone-nya. Untuk melihat milestone di Indonesia tuh ada bisa dengan menggunakan buku KIA ya. Kan buku KIA tuh diberi ya setiap ada ibu hamil, kalau di Indonesia tuh diberikan buku KIA. Itu bisa dilihat di situ milestone anak. Yang kedua juga sekarang itu dari Ikatan Dokter Anak bikin Primaku, bisa di aplikasi Primaku bisa dilihat di situ milestone-nya sudah terlambat apa belum. Atau pakai cara tadi yang saya sederhana. Kalau 9 bulan itu harusnya sudah bisa babbling ya, bikin mama, papa. 1 tahun itu minimal sudah ada kata ya, satu kata atau akhiran-akhiran. Kalau 2 tahun minimal itu sudah merangkai 2 kata. Misalnya tadi itu mau makan, mungkin bukan mau kan, mungkin mau atan misalnya seperti itu juga nggak apa-apa karena kita tahu itu mau makan, di mana 50% dari kata-katanya kita mengerti. Kalau 3 tahun itu sudah merangkai 3 kata dan 75% sudah dimengerti, 4 sampai 5 tahun itu kalimat sudah panjang dan dia kadang-kadang tuh bisa sequencing, jadi kayak bisa tadi tanya, Ade tadi kemana gitu, terus bilang, oh tadi aku ke pasar, terus ngapain aja, terus dicerita, oh tadi beli boneka, beli ini gitu. Bisa 4-5 tahun tuh sudah sampai segitu. Jadi kalau autis itu jauh sekali berbeda dengan anak yang terlambat. Jadi anak yang terlambat itu seperti anak-anak yang lain gitu, tapi dia terlambat, belum bisa yang anak-anak yang lain sudah sampai di milestone-nya, dia masih belum. Dan itu tuh harus segera kita lakukan ini ya, biasanya tuh kita melakukan intervensi sedini mungkin gitu. Jangan sampai terlambatnya tuh lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan itu kita susah nanti mengejarnya. Apalagi kalau usia anak itu sudah di atas 2 tahun ya atau 3 tahun, biasanya itu kalau anak-anak terlambat dia mulai ada gangguan perilaku seperti itu. Terima kasih banyak Uni Riri, ini penjelasannya sangat bermanfaat sekali terutama untuk orang-orang awam. Nah,